netizen, gue punya lagu buat Jahara, dengerin ya. Ayo, dengerin. Kalau ada 9 Jahara, mending ditembak mati aja. 1 aja suka sebar fitnah, bikin pusing kepalaku jadinya. Keren banget ya ciptaan gue. Boro-boro 9 dah, 1 G bikin gondok banget ya. Viralnya kasus Yai Mim dan pengusaha rental Busahara telah ramai dibicarakan di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, ada salah satu TikToker juga dari Dubai. Ini membicarakan kasus Yai Mim yang ada di Indonesia. Nah, menariknya adalah bahwa bahkan pejabat-pejabat di luar wilayah tersebut ikut prihatin dan berkunjung ke rumah beliau seperti halnya Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaannya adalah di mana kepedulian aparat pemerintah yang ada di sekitar wilayah tersebut, khususnya di Malang, dan juga bagaimana aparat keamanan menanggapi kasus ini. Kenapa nunggu viral dulu sampai kemana-mana, sampai melebar kemana-mana, dan sampai akhirnya di proses hukum tidak ada tanggapan dari aparat keamanan tentang kasus antara Yai Mim dan pengusaha rental tersebut. Nah, ini aneh memang. Kenapa kok pejabat wilayah tersebut malah tidak terkesan tidak perhatian terhadap warganya yang notabene justru harus mendapat perlakuan yang adil di mata hukum. Nah, ini kan membuktikan bahwa di Indonesia hukum itu kalau tidak viral, ya keadilan itu tidak akan tercapai kalau tidak viral. Nah, butuh viral dulu baru ada proses hukum selanjutnya. Nah, ini perlu perhatian bersama dan butuh dievaluasi oleh aparat pemerintah sekaligus aparat keamanan, khususnya polisi. Apakah tidak ada tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi di Indonesia? Nah, apakah hal yang seperti ini akan terus berlanjut dan sudah wajar terjadi di Indonesia? Menurut pandangan kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Menanggapi kasus Yai Mim sama Sahara itu ternyata unik banget ya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak diduga. Ternyata orang yang terlihat ngalah ternyata bukan kalah, tapi dia mengalah untuk menang. Buset ya, ini tegar banget. Istrinya Ibu Ros sabar, sekarang udah berbalik. Yang dulunya dikucilkan se-RT, sedesa, diusir, dikecilkan, sekarang sebaliknya. Se-Indonesia bahkan sedunia, luar negeri juga dukung Yai Mim. Sekarang Sahara yang jadi bulan-bulanan warganet. Mantap pokoknya. Pernah Gue mau tanya deh. Katanya si Sahara itu diboikot ya sama netizen se-Indonesia. Iya. Makanya kalau ngomong tuh dijaga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah apaan. Ini adalah masalah besar buat lo, Sahara. Karena lo bikin netizen murka, anjir. Lo ngapain sih? Nggak masalah. Orang masalah besar lo buat lo. Gimana sih? Jangan macam-macam sama netizen. Jangan macam-macam, jangan main-main loh. Babak baru perseteruan antara Yai Mim dan Ibu Sahara memasuki babak baru. Namun yang menarik adalah ternyata temannya atau circle-nya Ibu Sahara ini ternyata tidak kalah kontroversi. Ada statement dari temannya Sahara, yaitu Siti Jumianti. Beliau mengatakan bahwa umat muslim Indonesia ini adalah mayoritas. Dan mayoritas umat muslim Indonesia ber-IQ jongkok. Karena tidak membela Ibu Sahara, tapi istilahnya membela Yai Mim. Ya karena orang di Indonesia masih banyak yang warasnya. Siti Jumianti masih banyak yang berpikir secara normal. Tidak seperti Ibu Siti ini dengan Ibu Sarah ini
yang berpikirnya udah agak lain nih, beda dari yang lain. Ini kan statement mengatakan bahwa umat muslim yang mayoritas di Indonesia ber-IQ jongkok ini udah penistaan agama ini masuknya. Ini Ibu Siti ini bisa dibawa ke ranah hukum walaupun misalkan udah ada video permintaan maafnya. Namun jangan berani-berani istilahnya menyinggung netizen Indonesia, apalagi menyinggung umat muslim Indonesia yang mayoritas. Ini Ibu Siti Jumiati nih, buat netizen seluruh Indonesia nih, dipersilahkan untuk kita berbondong-bondong untuk bersilaturahmi ke Ibu Siti Jumiati ini karena sudah meresahkan nih. Terutama Ibu Saharanya sudah meresahkan, dan sekarang teman-temannya pun sudah mulai meresahkan nih. Ternyata circle-nya nggak jauh berbeda. Drama perseteruan ex dosen UIN Malang, Yaimim, sama tetangganya Zahara makin panjang nih. Setelah sebelumnya Yaimim laporin Zahara, sekarang dia nambah lagi laporannya ke polisi. Kali ini yang ikut dilaporkan adalah ketua RT dan RW yang diduga jadi inisiator di balik surat pengusiran Yaimim dari perumahan. Total ada 7 terlapor dalam 2 kasus, yaitu dugaan persekusi dan penistaan agama. Tim kuasa hukum Yaimim juga bawa bukti-bukti baru juga teman-teman, termasuk video media sosial soal persekusi, kekerasan, masuk rumah tanpa izin, sampai rekaman pengakuan pembakaran sajadah. Pokoknya, meskipun katanya sempat ada maaf-maafan, proses hukumnya tetap lanjut. Yaimim serius banget nih teman-teman ya, demi mempertanggungjawabkan ke klien dan masyarakat. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Tim pengacara Yaimim resmi melaporkan 9 orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Di antaranya persekusi, pencemaran nama baik, bentuk penganiayaan yang menyebabkan luka, dan yang terbaru ada penistaan simbol agama. Siapa saja kan guys? 9 orang itu. Semoga kasus ini segera selesai dan yang salah segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita dukung guys, hukum di Indonesia ini harus ditegakkan dengan baik.